teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ke-66. Levin tersenyum mengejek, menatap Haris dan dua anggota keluarganya yang tersisa dengan penuh kebencian. Dalam sekejap, ia menggerakkan tangannya, memeras darah dari semua mayat yang bertebaran di ruangan tersebut. "Bagaimana rasanya, berada di ambang kematian?" tanya Levin dengan sinis, sambil mengumpulkan darah-darah tersebut yang mengendap di tengah-tengah mayat. Haris dan dua anggota keluarganya yang tersisa menatap darah yang terus terkumpul di tengah-tengah mayat keluarga mereka dengan ngeri dan tidak percaya. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi saat menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Merasa terpojok, Haris mengepalkan tangannya erat, mencoba menahan amarah yang meluap-luap. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Levin Manes, masalahmu denganku, lepaskan mereka!" Namun, Levin hanya terkekeh geli dan menatap Haris dengan tatapan penuh kebencian. "Melepaskan mereka?" tanya Levin dengan tatapan mengejek, lantas melanjutkan. "Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri, Haris. Semua orang yang kau cintai akan mengalami nasib yang sama seperti keluargaku yang kalian binasakan dengan kejam." Kata-kata Levin penuh dengan kebencian dan keangkuhan, membuat Haris semakin merasa putus asa. Haris yang mendengar itu terkesiap, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, mengingat kembali saat terjadinya penculikan keluarga Lorgetz, di mana mereka disiksa dan bunuh tanpa belas kasihan sama sekali. Yang membuat Haris bingung, kenapa Levin bisa mengetahui tentang tragedi tersebut, pasalnya sewaktu kejadian tersebut berlangsung dia menghilang dan umurnya waktu itu masih kecil. "Kenapa? Apa kau bingung kenapa aku bisa mengetahui semuanya?" tanya Levin tampak terlihat serius sekarang. "Mungkin aku tidak melihatnya sendiri, bagaimana kejamnya kalian membunuh keluargaku hanya demi memiliki kekuasaan mereka. Namun, para bawahan setia keluarga Lorgetz, mereka terus berusaha mencariku. Dari mereka aku tahu, kalau kalian tidak layak untuk hidup di dunia ini." Raungnya marah. "Haris, bawa anakmu pergi dari sini." Perintah tetua keluarga Arka yang tampak mengeluarkan sebuah artefak cincin dari sakunya dan mengenakannya pada Haris. Pria tua tersebut langsung melesat ke Levin dengan gerakan sangat cepat. Tampak tubuh ringkihnya berubah menjadi kekar kembali, dia menarik pedang yang terbungkus oleh tombaknya. Swoosh! Pral! Terlihat wajah Levin terkena sayatan ujung pedang tetua keluarga Arka, membuat darah menetes keluar dari pipinya. Bra! Sementara tetua keluarga Arka tampak langsung ambruk ke lantai dengan kondisi isi perut berhamburan keluar, ternyata Kevin sengaja tetua keluarga Arka menyerang untuk merobek perutnya. Levin menatap ke depan, dia melihat Haris dan anak keduanya sudah melarikan diri dari hadapannya. "Kalian pikir bisa melarikan diri dariku?" teriak Levin dengan nada tinggi. Seluruh darah yang terkumpul langsung menjadi tali darah dan melesat ke berbagai arah seolah mencari keberadaan Haris dan anak keduanya. Sementara itu terlihat Haris bersama anak keduanya berlari sangat cepat menggunakan kemampuan spesial keluarga mereka. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Himar, anak kedua Haris dengan wajah ketakutan. "Diamlah, dan terus berlari!" bentak Haris yang hanya fokus melarikan diri, karena tahu kalau nyawa mereka berdua sedang terancam. "Klap! Bra! Arg!" teriak Hilmar ketika sebuah tali darah menjerat kakinya dan membuatnya jatuh tersungkur di tanah. "Ayah, tolong aku!" serunya tampak berusaha melepaskan tali darah, tetapi tali tersebut semakin mempererat jeratannya. Haris bergegas berhenti dan berbalik, dia berusaha untuk melepaskan jeratan taki darah tersebut yang semakin mencengkram kuat kaki anaknya, hingga terlihat pergelangan kakinya mulai berdarah. "Brengsek!" gerutu Haris terlihat kesal. Haris teringat cincin pemberian tetua keluarga Arka, dia melepaskan cincin tersebut dan mengenakannya pada Himar. Benar saja, tali darah langsung terlepas, tetapi berganti menjerat tubuh Haris. "Himar, pergilah! Tinggalkan ayah, tetaplah hidup, dan buang margamu!" Himar menggelengkan kepalanya. "Tidak ayah, aku tidak mau," ucapnya sambil menitikkan air mata. "Kau harus hidup, ingatlah baik-baik, suatu saat nanti kau harus membalaskan dendam keluarganya kita," seru Haris sambil mendorong sang anak. Haris merasakan lilitan tali darah semakin mengencang, dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya juga mulai terobek oleh tali darah. Himar yang melihat hal itu sebenarnya enggan untuk meninggalkan sang ayah, tetapi dia sadar hanya itu kesempatannya untuk kabur, dengan tertatih-tatih dia pun meninggalkan ayahnya. Haris ambruk di tanah pasrah, dia sadar masa kejayaan keluarga Arka hanya sampai di situ saja. Tak berselang lama Levin tiba di tempat Haris tertangkap, tidak jauh dari lokasi kediaman keluarga Arka berada. Melihat Haris yang terlentang di tanah dengan pasrah, membuat Levin menatapnya dengan semakin hina. "Bunuhlah aku, setidaknya aku pernah berjaya dan mempermalukan keluarga Lorgetz," serunya dengan memasang wajah mengejek sambil tersenyum pada Levin. Namun, Levin hanya menatapnya dengan santai. "Sebelum kau mati, setidaknya harus melihat anakmu mati terlebih dahulu, Haris Nasution Arka," ucapnya sambil menyeringai. "Hahaha, kau tidak akan bisa menangkap di... Ayah!" Suara Haris tercekat ketika dia mendengar suara Himar dan langsung menoleh. Betapa terkejutnya Haris saat melihat sekelompok pria berjubah gerbang emas menyeret Himar yang sudah babak belur. "Tuan, kami sudah merebut artefak, cincin penetral kekuatan spiritual darinya,"
Ucap salah satu sosok berjubah gerbang emas sambil memberikan cincin tersebut pada Levin. Tidak, lepaskan anakku, Levin Manes! Teriak Haris terlihat sangat marah, berusaha untuk melepaskan diri. Levin menoleh ke Haris sambil tersenyum senang, dia menginjak dada pria tersebut. Jadi, kamu tidak tertawa lagi, sebelum aku menyiksa anakmu? Tanyanya mengejek. Levin Manes kau. Haris belum selesai bicara, Levin menginjak mulutnya, membuat pria itu seketika terdiam, walau berusaha untuk berontak. Bawa dia kemari! Perintah Levin pada pasukan berjubah gerbang emas. Pasukan yang membawa himar, menyeret pemuda tersebut ke hadapan Levin dengan memenggangi kedua tangannya dan menyuruhnya untuk bertekuk lutut di tanah. Levin menatap Haris sambil tersenyum, dia menciptakan jarum besar dari darah. Lihatlah apa yang akan terjadi dengan anakmu! Ucapnya sambil langsung menancapkan jarum darah tersebut ke mata himar dan mencongkelnya. Arg! Himar berteriak histeris saat salah satu matanya dicongkel keluar oleh Levin. Haris membelalakan mata, dia berusaha untuk berontak, tetapi tali-tali darah mengikatnya dengan kuat. Hei, 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 ini baru permulaan, reaksi kamu terlalu berlebihan. Ucap Levin mengejek. Haris bersusah payah untuk berbicara, tetapi tidak bisa karena mulutnya disumpah kaki Levin. Air matanya terlihat mengalir keluar dengan deras melihat himar yang sedang meraung kesakitan. Levin membuat jarum besar darah lagi. Haris menggeleng-gelengkan kepalanya, dia tampak memohon tapi tidak bisa berbicara sama sekali. Klap! Arg! Himar berteriak histeris lagi saat mata keduanya dicongkel keluar oleh Levin tanpa berbelas kasihan sama sekali, layaknya seorang psikopat. Tubuh Haris menegang, tidak kuat melihat anaknya disiksa seperti itu. Levin melepaskan kakinya dari mulut Haris. Berdebah kau Levin Manes, kau bukan manusia! Raung Haris marah. Ayah! Terdengar suara paruh himar, yang tampak sedih dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Pasukan khusus kerajaan lunar saja sebenarnya ngeri melihat kejadian tersebut, tetapi mereka yang terbiasa bertarung hidup mati jadi menguatkan hati masing-masing. Jika aku bukan manusia, bukankah kalian sama saja? Kalian memperkosa ibuku sebelum dia dibunuh, dan itu semua kalian lakukan di depan ayahku, lalu tindakan tersebut kalian anggap masih manusiawi. Jangan bercanda! Raung Levin marah dengan air mata berlinang dan matanya memerah. Pasukan kerajaan lunar terkesiap dengan pernyataan Levin. Mereka tidak pernah mendengar jika kedua orang tua Levin dibunuh dengan cara keji seperti itu. Kenapa? Apa kamu kaget aku bisa mengetahui semuanya? Bukan hanya itu, aku tahu kalian lakukan hal itu di hutan Arizona dan salah satu pelakunya kau dan Maya Salavendra. Bentaknya sambil menjambak rambut Haris yang tampak sedikit tertegun, terkejut dengan pernyataan Levin. Levin mendekatkan wajahnya. Biar ku beritahu satu hal pada kalian, sering pertumbuhan kekuatanku, membuat aku mendapatkan semua ingatan tentang keluargaku. Dan kamu tahu, aku tersiksa melihat penderitaan mereka sebelum tewas di tangan orang-orang tidak bermoral seperti kalian, bangsat! Tampak wajah Levin menegang, urat-urat di kepalanya menonjol keluar, dia benar-benar sangat marah. Pasukan kerajaan lunar sampai begidik negeri merasakan energi aneh yang menyelimuti tubuh Levin. Levin menghempaskan kepala Harus hingga dia tergeletak di tanah lagi, lantas beralih menjambak kepala Humas yang langsung berteriak histeris. Pral! Arg! Himar berteriak lagi saat satu tangannya dipotong pedang darah yang Levin ciptakan. Satu persatu tubuh Himar dipreteli layaknya boneka. Jeritan demi jeritan terus terdengar sebelum akhirnya pemuda itu tewas dengan kondisi tubuh tercerai-berai menjadi beberapa bagian. Haris yang melihat hal itu di depan matanya hanya bisa menangis terisak. Dia sadar telah membangkitkan seorang monster yang seharusnya tidak dia usik. Levin mengangkat tangannya, menciptakan 5 buah pedang darah yang melayang di atas tubuh Haris. Tatapannya tampak sangat dingin. Sud! Pral! Pral! Tubuh Haris dipotong beberapa bagian hingga dia tewas seketika. Levin menghirup nafas dalam-dalam kemudian membuangnya, terlihat tatapannya berangsur-angsur menjadi seperti biasanya. Buang mayat mereka semua ke laut, dan bungkam semua orang-orang keluarga Arka, termasuk pihak keamanan kota ini. Perintah Levin dengan suara dingin sambil bergegas kembali ke kediaman keluarga Arka. Pemimpin pasukan kerajaan lunar menghela nafas lega setelah melihat Levin pergi. Setidaknya, kita tidak terkena amukan amarah beliau. Ujarnya tidak berdaya. Tuan, mengenai cerita beliau tadi. Seorang pasukan bertanya dengan penasaran. Lupakan apa yang kalian dengar, jadikan semua itu sebagai keteguhan hati kalian, di samping kita harus melindungi beliau. Ingatlah masa sulit Tuan muda Lord Gates. Bentak pemimpin pasukan. Baik Tuan. Jawab para pasukan yang langsung menjalankan perintah dan langsung membuang mayat Haris dan anaknya. Di kediaman keluarga Arka, para pelayan juga sudah membersihkan mayat-mayat yang berserakan, itu semua berkata perintah dari Myla yang merupakan kepala pelayan di sana. Levin menghampiri Myla yang sedang menaruh mayat di mobil bersama pelayan lainnya. Mau kalian apakah mayat-mayat ini? Tanyanya tampak santai. Tuan muda. Sapa Myla sambil membungkukkan badan sopan. Saya sudah memesan tempat kremasi dari siang, hanya itu cara yang tepat untuk menghilangkan jejak. Levin mengerutkan keningnya. Kau sudah merencanakan sampai sejauh itu, dan tidak terkejut sama sekali dengan tindakanku? Myla tersenyum. Mereka layak mendapatkan hukuman seperti ini, dan Anda tenang saja, tempat kremasi yang saya pesan juga, merupakan bagian dari keluarga saya. Levin menatap tidak percaya pria tua di depannya tersebut, yang dia sangka hanya kepala pelayan biasa, nyatanya memiliki pemikiran yang jauh, walau sempat gemetaran saat pertama kali melihat dirinya.
Levin tidak tahu saja, selain keluarga Lunar, para pelayan keluarga Lord Gates juga berjasa atas penjagaan beberapa aset milik mereka, termasuk Mansion Dreams yang dijaga Sebastian dan pelayan lainnya. Bab ke-67. Ketika iring-iringan mobil yang membawa istri Levin tiba di kediaman keluarga Arka yang kini sudah menjadi milik Levin, terlihat pasukan khusus kerajaan Lunar sudah berjaga di sekitar rumah, menggantikan peran para penjaga keluarga Arka yang sebelumnya menjaga kediaman tersebut. Brandy, yang menyaksikan semua ini dari dalam mobil, sekarang mengerti mengapa tuannya bergerak sendiri dalam menjalankan rencananya. Tujuan utama Levin adalah agar sang istri tidak menyaksikan bagaimana dia membantai keluarga Arka dan mengambil alih kediaman mereka. Sementara itu, Cassandra masih tertidur lelap di mobil, tak menyadari apa yang tengah terjadi di sekitarnya. Brandy melihat ke arah Cassandra dengan tatapan penuh kekaguman, lalu tersenyum simpul. Anda sangat beruntung memiliki suami yang pengertian, Nyonya. Gumam Brandy dalam hati sambil mengamati perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dalam sekejap, rumah yang dulunya dikuasai keluarga Arka kini telah berada di tangan suami Cassandra, Levin. Semua berjalan lancar berkat kepintaran dan ketegasan Levin dalam menjalankan rencananya, sekaligus melindungi istrinya dari kekejaman yang tak perlu ia saksikan. Tampak Levin menunggu di depan rumah, bersama Myla dan beberapa pelayan yang tampak ingin menyambut dan melihat nyonya baru mereka. Mobil pun berhenti di depan rumah. Brandy dan Zenin segera turun, membantu Levin yang akan menurunkan Cassandra. Tuan, biar aku yang... Suara Brandy tercekat saat Levin meliriknya dengan sinis. Dia seketika menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Levin. Jangan harap kau bisa menyentuh istriku. Ini juga berlaku buat kalian semua, kecuali pelayan wanita. Bentak Levin. Dimengerti Tuan. Jawab para pelayan dan Brandy dengan tatapan tidak berdaya. Levin secara perlahan membopong Cassandra dan membawanya masuk ke dalam rumah, ke kamar yang sudah disiapkan Myla dan bawahannya. Myla, kamu siapkan kebutuhan istriku, agar besok dia terbangun sudah tinggal memakainya saja. Perintah Levin sambil berjalan masuk membawa sang istri. Myla mengulas sebuah senyum. Semuanya sudah saya pesan Tuan, seluruh pakaian dan barang-barang di sini akan diganti dengan barang baru oleh perusahaan yang telah bekerja sama dengan kediaman ini sejak dulu, Anda tidak perlu khawatir. Jawabnya sopan. Semakin aku mengenalmu, kau ternyata lebih cekatan dari Sebastian. Puji Levin pada Myla. Terima kasih Tuan. Jawab Myla lembut. Levin pun sampai di kamar utama, dia membaringkan sang istri di ranjang besar yang ada di kamar tersebut, membenarkan posisi tidur Cassandra dengan baik, sebelum mengecup keningnya dan pergi keluar dari kamar untuk menemui Brandy dan yang lain. Di luar rumah besar itu, terlihat Brandy, Zenin dan pemimpin pasukan khusus keluarga Lunar sedang berdiskusi. Mereka langsung berdiri saat melihat Levin keluar. Tuan! Sapa mereka bertiga kompak. Brandy, apa berbahasa dan yang lainnya hampir sampai? Tanya Levin memastikan. Seharusnya sebentar lagi sampai Tuan. Jawab Brandy sopan. Baguslah, katakan pada mereka, besok segera siapkan orang-orang yang siap bertarung. Aku akan mengganti keamanan Big Tower dengan kalian, mulai besok kota ini akan mendengar keluarga Lord Gates bangkit, dan kamu. Levin menatap pemimpin pasukan khusus kerajaan Lunar yang mengenakan jubah gerbang emas. Siapa namamu? Lanjut bertanya. Melheis Rowi, Tuan. Jawabnya tegas. Levin mengangguk mengerti. Melheis, kau mengenakan jubah itu pasti sudah tahu posisimu. Untuk apa kalian ada di sini, bukan? Melheis menganggukkan kepalanya. Kamu sudah tahu Tuan, kami akan melakukan apapun yang Anda perintahkan mulai sekarang. Jawabnya mantap. Bagus, mulai besok kalian fokus menjaga rumah ini. Jangan biarkan orang yang tidak mengenal istriku berbicara dengannya, apalagi menyentuhnya. Apa kau mengerti? Tanya Levin memastikan. Dimengerti Tuan, kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Jawabnya mantap. Setelah memberikan perintah pada mereka, Levin membalik badannya. Sebelum pergi dia berkata, jika butuh makanan, beritahu Myla untuk menyiapkannya, agar bawahan kalian bekerja dengan baik. Baik Tuan dan terima kasih. Jawab Brandy, Zenin dan Melheis bersamaan. Mereka merasa senang karena Levin juga peduli dengan kondisi tubuh bawahannya. Levin yang pernah merasakan bagaimana sulitnya menjadi orang kelas bawah, tentu dia tidak ingin memperlakukan bawahannya dengan cara seperti itu. Ia ingin bawahannya diperlakukan seperti manusia pada umumnya, walau mereka tidak memiliki kedudukan tinggi. Setelah itu, Levin kembali ke kamarnya, mengambil sebotol anggur dari koleksi keluarga Arka yang ada di bar mini kamar tersebut. Malam itu dia tidak tidur, memikirkan kembali tentang ingatan-ingatan yang diberikan sistem tentang keluarganya. Sistem, kenapa kamu memberikan semua ingatan ini sekarang dan bagaimana kamu mendapatkan semua ingatan itu? Tanya Levin setelah menenggak segelas anggurnya. Tuan, bisa dikatakan aku tercipta dari harapan keluarga Anda yang ingin mengadili orang-orang kejam itu. Karena itulah aku memiliki semua ingatan mereka semua. Jawab sistem. Levin mengernyitkan dahi. Tercipta dari harapan keluargaku? Maksud kamu? Maksudnya, itu permohonan mereka semua sebelum meninggal. Jawab sistem datar. Levin tentu saja bingung, perkataan sistem seolah mengatakan kalau sosok pembantu dirinya tersebut diciptakan oleh seorang dewa yang mengabulkan permintaan seseorang. Tidak mungkin, mana ada dewa di dunia modern seperti sekarang. Gumam Levin sambil menenggak kembali minumannya. Kenapa Anda tidak percaya dengan adanya dewa, Tuan? Tanya sistem memastikan. Levin menghela nafas. Entahlah, kalau memang ada dewa di dunia ini, bukankah mereka harusnya menolong keluargaku langsung yang sangat menderitanya pada saat itu, tapi nyatanya mereka hanya diam dan menciptakan kamu? Itu sepertinya hanya lelucon.
Jawabnya sambil tersenyum, wajahnya mulai memerah karena anggur yang ia minum cukup kuat. Tuan, lebih baik Anda istirahat. Kau tegur sistem, tetapi diabaikan Levin yang terus menikmati alkohol di tangannya sampai habis 1 botol penuh, hingga dia pun mabuk dan tertidur tanpa sadar di meja bar. Sementara itu di ruang tamu Kastil Diamond, terlihat Mahesa Lavendra sedang bersama tetua ahli bela diri pedang yang merupakan pengawal pribadi keluarga Lavendra. Tuan, orang-orang saya melihat kalau Levin Manas berada di Heza, apakah kita menarik mereka yang sudah ke Velzia untuk ke Heja? Tanya tetua ahli bela diri pedang dengan serius. Cih, apa dia tahu kalau kalian mengincarnya? Mahesa balik bertanya. Seharusnya tidak tuan, apalagi saya menyuruh mereka agar menyamar seperti warga biasa. Jawab tetua yakin. Mahesa terlihat memegang dagunya, dia berpikir sejenak, ingin mencari tahu kenapa Levin berada di Heza, tiba-tiba matanya membelalak lebar, teringat dengan keluarga Arka. Astaga! Jangan bilang dia akan mengincar keluarga Arka. Tidak mungkin, harusnya ini tidak akan terjadi, Haris sudah mengirim para pengawal ninjanya untuk membunuh Levin. Ucap Mahesa sedikit khawatir. Setelah mengingat Haris, pria itu pun langsung menghubungi rekannya tersebut. Terlihat wajahnya semakin gelisah ketika panggilannya tidak diangkat sama sekali oleh Haris. Tidak, ini tidak mungkin. Seharusnya dia tidak mengetahui rencana kami. Guamam Mahesa semakin gelisah. Tuan, ada apa? Tanya tetua ahli bela diri pedang pengawal keluarga Lavendra. Mahesa menatap tetua dengan seksama. Master Chen, tarik semua orang Anda dan minta mereka ke Heza segera dan pergi ke kediaman keluarga Arka, sekarang. Perintahnya panik. Chen tentu saja bingung, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perintah tuannya dan langsung menghubungi pemimpin kelompok agar segera pergi ke Heza untuk membuat kekhawatiran tuannya menghilang. Terlihat wajah Mahesa begitu khawatir, dia sudah beberapa kali menghubungi semua keluarga Arka. Tetapi tidak ada yang mengangkat panggilannya sama sekali, bahkan telepon rumahnya juga tidak diangkat. Hal itu membuat pria yang memiliki dosa besar sama halnya dengan Haris pada keluarga Levin tentu mulai merasakan ketakutan. Bab ke-68. Pasukan ahli bela diri pedang yang diperintahkan Mahesa untuk memburu Levin. Mereka bergegas ke Heza, padahal mereka baru sampai ke Velzia sore tadi dan akan memulai serangan. Namun, tiba-tiba tuan mereka memberikan perintah baru, menduga jika Levin sedang mengincar keluarga Arka. Insting Mahesa memang benar adanya. Fakta bahwa keluarga Arka telah dilenyapkan Levin memang benar adanya. Terlepas dia belum mengetahui pasti, tetapi semua itu seolah sudah dirasakan olehnya. Karena dia merasa Levin akan menuntut balas, apa yang telah mereka lakukan dulu, kepada keluarga Lord Getz. Sementara keluarga Moik ahli bela diri pedang sedang menuju Heza, kediaman keluarga Arka yang jini telah dihuni Levin dan para bawahannya. Terlihat Barbasa dan Pros sudah sampai di rumah besar tersebut. Melheis, lama tidak bertemu. Sapa Barbasa pada pemimpin pasukan khusus kerajaan lunar yang dia kenal. Tuan Barbasa, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Maaf, selama ini kami hanya bisa menutup mata atas apa yang terjadi pada keluarga Lord Getz. Ujar Melheis tampak merasa bersalah. Barbasa menepuk bahu Melheis. Tidak perlu bicara seperti itu, aku tahu kalian melakukan itu semua agar bisa menjaga pembentukan pasukan khusus yang dipimpin langsung Baginda Raja. Ucapnya sambil tersenyum, lantas menoleh ke Brandy. Apa Tuan dan Nyonya sedang beristirahat, Brandy? Brandy langsung mengangguk. Benar Tuan, sepertinya beliau kelelahan. Jawabnya sopan. Kalian sudah membagi tugas, bawahan masing-masing, bukan? Tanya Barbasa memastikan. Brandy dan Melheis mengangguk bersamaan, mereka memang sudah membagi tugas pada bawahan masing-masing agar menjaga ketat setiap sudut rumah besar tersebut. Barbasa merasa senang, Brandy telah menjalankan tugas dengan baik, dia pun memerintahkan Pros beserta bawahannya, agar ikut bergabung dengan para penjaga tempat tersebut dan mulai sekarang menjadi satu kesatuan untuk melindungi Levin dan istrinya. Keesokan harinya, terlihat Cassandra sedang duduk di samping ranjang sambil menatap Levin yang masih terlelap efek mabuk, tampak senyum manis terukir di wajah wanita tersebut. Aku tidak pernah menyangka, kalau suamiku ternyata setampan ini, apakah karena aku dulu jarang menatapnya seperti ini? Gumam Cassandra bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Cassandra mengulurkan jari jemarinya yang lentik, mengusap pipi Levin dengan lembut, mendekatkan wajahnya, memperhatikan wajah suaminya dengan seksama. Tiba-tiba Levin menarik tangan Cassandra, membuat wanita itu refleks mencium bibir sang suami, sedikit terkejut matanya membelalak. Terlihat Levin mengulas sebuah senyum. Cassandra langsung menarik wajahnya. Kamu iseng, kenapa tidak bilang sudah bangun? Gerutunya memasang wajah kesal. Bukannya menanggapi ucapan sang istri, Levin menarik Cassandra dan memeluknya dengan erat. Sontak Cassandra kembali terkejut, dia berusaha berontak. Biarkan aku begini untuk beberapa saat. Ucap Levin lembut. Seketika Cassandra yang mencoba berontak langsung terdiam, dan menatap wajah sang suaminya yang terlihat memejamkan mata kembali, dengan sedikit senyum mengembang di wajahnya. Cassandra juga tersenyum, dia menempelkan kepalanya di dada Levin sambil tersenyum, mendengarkan detak jantung sang suami yang begitu merdu menurutnya. Sayang, ini sebenarnya rumah siapa? Tanya Cassandra tiba-tiba. Tangan Levin beralih mengusap puncak kepala Cassandra yang sedang berbaring di dadanya dengan lembut. Menurut kamu? Balasnya balik bertanya. Cassandra mendongak, melirik sang suami yang tampak sudah membuka mata dan menatapnya sambil tersenyum. Jangan bilang, ini rumah kamu yang lainnya? Tanya Cassandra memastikan. Levin tanpa ragu menganggukkan kepala pelan. Apa kamu suka rumah ini? Astaga! Cassandra langsung beranjak duduk dengan tegap dan menatap suaminya dengan seksama.
Jadi, kamu memiliki berbagai rumah lain selain di kota Arangka, dan rumah ini lebih besar dari Mansion Dreams. Ucapnya penuh kekaguman. Levin beranjak duduk dan bersandar di ranjang, lantas menarik Cassandra agar mendekat. Wanita yang sudah menjadi istri Levin selama 3 tahun itu hanya menurut saat sang suami merangkulnya dengan lembut. Ini hanyalah awal, kamu akan melihat siapa suami kamu sebenarnya. Seiring berjalan waktu, bersiaplah. Ujar Levin penuh penekanan. Cassandra tidak tahu harus berkata apa lagi, dia seolah kehabisan kata-kata untuk mengungkap apa yang dirinya rasakan sekarang. Setelah 3 tahun menikah dengan Levin, dia baru mengetahui kalau suaminya sangat kaya, ditambah kekayaannya sungguh sangat luar biasa, melebihi imajinasinya. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu, saat pasangan suami istri tersebut sedang saling mengobrol mesra di atas ranjang. Tuan, Nyonya, sarapan sudah siap. Seru orang di balik pintu yang tidak lain Myla. Levin menoleh ke arah pintu dan menyahut dengan suara lantang. Sebentar lagi, kami akan segera turun. Baik tuan, saya permisi dulu. Jawab Milo dari balik pintu dengan sopan. Levin melepaskan rangkulannya dan menatap Cassandra. Mau mandi bersama? Godanya. Cassandra menyipitkan matanya, langsung beringsut beranjak dari sebelah Levin. Tidak, yang ada nanti malah nggak mandi. Jawabnya sambil menjulurkan lidah, lantas bergegas masuk ke kamar mandi. Levin tertawa pelan melihat tingkah Cassandra. Dia menggelengkan kepalanya sambil beranjak dari kamar dan berjalan ke balkon. Sistem, tunjukkan lotre hari ini. Perintah Levin sambil berjalan ke balkon dengan santai. Baik tuan. Jawab sistem yang langsung menunjukkan layar hologram seperti biasanya. Levin menekan angka 3, layar hologram langsung membuka isi lotre nomor 3. Selamat, Anda mendapatkan Big House dan Big Tower dan kemampuan mata elang. Levin mengernyitkan dahi ketika mendapatkan pemberitahuan tersebut. Baru saja dia akan bertanya pada sistem, tiba-tiba kepalanya terasa sakit dan matanya terasa perih. Sial. Gerutu Levin sambil satu tangan berpegangan pada ambang pintu balkon dan tangan satunya memegangi kepala. Pupil mata Levin perlahan berubah, syaraf-syaraf mata ke otaknya juga beregenerasi. Perlahan warna matanya yang tadi hitam, kini perlahan berubah menjadi coklat kehitaman. Levin menahan rasa sakit tersebut dengan menggertakkan giginya, karena dia tidak ingin membuat bawahannya panik dan rasa sakit tersebut juga tidak sesakit saat dia mendapatkan tubuh super. Kemampuan baru berhasil terpasang. Status tuan rumah. Nama, Levin Lorgetsmanes. Umur, 28 tahun. Tubuh, manusia super. Kemampuan, bela diri campuran, penguatan tubuh, pengendalian darah, penyembuhan, mata elang. Artefak, cincin transparan. Aset, Mansion Dreams, Manastarium Group, Ardetal Group, Big House. Big Tower. Setelah beberapa saat perlahan rasa sakit tersebut menghilang, saat dia menatap ke depan. Levin dapat melihat jarak 1 kilometer jauhnya dengan begitu jelas, sehingga membuat dia benar-benar takjub dengan kemampuan barunya tersebut. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Gumamnya sambil beberapa kali berlatih menatap tempat lain. Tuan, lebih baik Anda tidak sering menggunakan kemampuan tersebut. Efek sampingnya akan membuat kepala Anda pusing jika terlalu lama menggunakannya. Kau tegur sistem memberikan peringatan pada Levin. Levin mengernyitkan dahi, dia tidak habis pikir kalau kemampuan mata elang memiliki efek samping seperti itu. Dia pun menghela nafas. Sistem, kau memberiku 2 aset sekaligus, apa karena keluarga Arka telah tiada? Tanyanya memastikan. Tidak tuan, pada dasarnya semua hadiah yang saya siapkan, memang sebenarnya sudah terdaftar dengan nama Anda. Hanya saja saya perlu memastikan Anda dapat menyingkirkannya terlebih dahulu, untuk mendapatkan hadiah tersebut yang berupa sebuah aset atau uang. Jawab sistem menjelaskan. Levin memegang dagunya, berpikir sejenak tentang apa yang dikatakan oleh sistem. Jadi seperti itu, pantas saja perusahaan yang kau berikan sesuai dengan nama belakangku. Sayang, kamu gak mandi? Kau tegur Cassandra tiba-tiba, membuat Levin terkejut dan refleks menoleh ke belakang. Dia menghela nafas lega saat melihat sang istri baru keluar kamar mandi, hanya mengenakan jubah mandi dan handuk yang dia lilitkan ke kepala. Syukurlah Cassandra tidak mendengar apa yang aku bicarakan dengan sistem. Gumanya dalam hati. Malah bengong. Ayo mandi. Kau tegur Cassandra lagi. Levin langsung tersenyum pada sang istri, dia mendekati Cassandra mengecup pipinya 1 kali lantas masuk ke kamar mandi. Cassandra hanya menggelengkan kepalanya, dia pun bergegas merias dirinya, agar saat Levin selesai mandi, setidaknya sudah hampir siap, mengingat dia cukup lama kalau merias diri. Bab ke-69. Levin dan Cassandra turun dari kamarnya setelah mereka sudah rapi, terlihat Myla dan para pelayan sudah menunggu mereka di meja makan. Cassandra benar-benar merasakan hidup seperti seorang ratu, para pelayan begitu menghormatinya dan dengan cekatan melayani mereka berdua. Walau di Mansion Dreams mereka juga diperlakukan dengan baik, tetapi di Big House, perlakukan pelayan lebih profesional, layaknya mereka sedang berada di istana kerajaan. Pasangan suami istri tersebut menikmati sarapan bersama dengan khidmat, para pelayan juga menyajikan makanan terbaik yang biasa mereka sajikan untuk tuannya. Myla, apa berkas yang aku minta semalam sudah kamu siapkan? Tanya Levin di sela makannya. Myla mengangguk dengan sopan. Sudah tuan, semuanya sudah saya siapkan dengan baik, Anda tidak perlu cemas, semua berkas tersebut masih valid. Jawabnya mantap. Levin mengulas sebuah senyum, mengangkat gelas air minumnya sambil tersenyum lantas menenggaknya. Setelah selesai sarapan, Levin langsung menerima berkas yang sudah disiapkan Myla, tampak Myla juga memberikan sebuah alamat pada Levin. Kamu yakin, dia akan mengenaliku? Tanya Levin memastikan saat melihat alamat yang diberikan Myla.
Hanya orang bodoh yang tidak akan mengenali Anda. Kamu dari dulu sudah diminta untuk mengetahui tentang keluarga Anda, begitu juga dengan keluarganya. Jawab Milo mantap. Mendengar itu Levin merasa bangga memiliki pelayan-pelayan yang begitu setia terhadapnya. Karena hal itu menunjukkan kalau keluarga Lord Gates dulu sangat peduli dengan kalangan bawah. Terbukti dari kesetiaan keturunan para pelayan keluarganya yang masih mengingat kebaikan keluarga Lord Gates. Cassandra hanya memperhatikan interaksi antara sang suami dan pelayannya. Karena dia memang tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Ya sudah, kami berangkat dulu. Terima kasih Milo. Ucap Levin lembut. Sama-sama Tuan, senang bisa membantu Anda. Jawab Milo sopan. Levin dan Cassandra memasuki mobil, mereka berdua dikawal Barbasa, Zenin dan Melhaze beserta bawahannya, sementara Brandy, Zarya, dan Pros berjaga di Big House. Iring-iringan mobil pun berangkat menuju firma hukum terbaik yang ada di kota Heza, tepatnya di tengah-tengah gedung pencakar langit yang ada di kota tersebut. Levin menatap keluar jendela mobil, dia melihat Big Tower yang menjulang paling tinggi di antara gedung-gedung lainnya, pria itu tersenyum ketika melihatnya. Sayang, kita mau kemana, sebenarnya, dan itu berkas apa? Tanya Cassandra yang sebenarnya sudah penasaran sedari tadi, sambil matanya melihat berkas-berkas yang tertata rapi di sebuah amplop coklat di tangan Levin. Levin menyerahkan amplop coklat besar tersebut pada Cassandra. Biar kamu tidak penasaran, baca saja, kita mau ke firma hukum terbaik kota ini, kebetulan pemimpinnya, kenalan ayahku, kata Milo. Cassandra tidak tahu apa yang ada di pikiran sang suaminya, dia perlahan membuka amplop coklat besar tersebut, mengeluarkan isinya dan membaca dia dalam hati. Mata Cassandra membulat lebar ketika dia membaca berkas-berkas tersebut yang merupakan sebuah kepemilikan resmi, saham Big Tower dengan jumlah persentase cukup besar, bisa dikatakan yang terbesar dibandingkan pemilik saham lainnya. Tangan Cassandra bergetar saat dia membaca berkas-berkas tersebut, menatap tidak percaya berkas yang sedang dibacanya tersebut. Karena dia sudah tahu mengenai sistem perusahaan, jelas tahu betapa kuatnya berkas tersebut. Sayang ini. Cassandra menoleh menatap sang suami dengan wajah penuh keterkejutan. Jangan menatapku seperti itu, bukankah sudah kubilang, aku akan merebut kembali apa yang harusnya menjadi milikku. Namun, berhubung aku tidak cukup tahu tentang saham dan perusahaan jadi akan kuserahkan pada ahli hukum keluargaku. Bagaimana menurutmu? Ucap Levin tampak sangat santai, sehingga membuat Cassandra semakin dibuat tidak bisa berkata-kata. Cassandra masih menatap sang suaminya dengan tatapan penuh tanda tanya, walau dia sudah sering kali dikejutkan dengan kekayaannya, tetapi dia masih saja merasa kalau kekayaan suaminya tidak masuk akal. Bahkan, keluarga tersembunyi yang hanya didengar ceritanya dari desas-desus saja, Cassandra pikir tidak akan memiliki kekayaan melimpah seperti Levin. Sayang? Kau tegur Cassandra dengan suara bergetar, masih menatap Levin dengan seksama. Ya, kenapa sayang? Balas Levin santai. Apa kamu anak dewa kekayaan? Tanya Cassandra sekenanya. Levin mengernyitkan dahi, dia kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan dari Cassandra. Menurut Levin pertanyaan Cassandra benar-benar lucu buatnya. Levin mengambil berkas di tangan Cassandra, memasukkannya kembali ke amplop coklat besar masih sambil tertawa pelan. Sudah kubilang, kamu tidak perlu berpikir tentang masalah ini. Aku membawamu ke sini untuk jalan-jalan. Masalah kekayaanku, sudah ada yang mengurus, kamu hanya perlu menikmatinya dan menjadi ratu yang sempurna bagiku, oke? Ucap Levin lembut sambil tersenyum. Cassandra seperti terhipnotis, dia hanya mengangguk pasrah, tatapannya masih tertuju pada sang suami, begitu banyak yang ingin dia ketahui tentang semua rahasia Levin. Namun, wanita itu tidak mau membuat sang suami merasa risih karena dicecar banyak pertanyaan, jadi dia lebih memilih untuk diam. Setelah beberapa saat perjalanan, iring-iringan mobil pun sampai di gedung firma hukum Kindness. Levin baru turun dari mobilnya, beberapa pengacara yang dipimpin seorang pria parubaya sudah menyambutnya di depan gedung tersebut. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Lord Gates. Ucap pria parubaya tersebut dengan sopan, diikuti pengacara lainnya. Levin hanya mengangguk, mereka pun langsung masuk ke gedung tersebut, tampak semua karyawan perusahaan tersebut, yang sebagian besar pengacara membungkuk hormat saat berpapasan dengan Levin dan Cassandra. Apa benar itu Tuan Muda Lord Gates yang diceritakan, Tuan William? Tanya seorang pengacara wanita sambil melirik ke arah Levin yang sudah masuk ke dalam lift bersama rombongannya. Sepertinya memang benar. Melihat Tuan William menyambutnya secara langsung. Jawab rekannya dengan suara berbisik. Tampaknya mulai hari ini kita akan lebih sibuk. Tuan William mendengar kabar bahwa Tuan Muda Lord Gates berniat mengusut kepemilikan Big Tower agar kembali ke tangannya. Sahut pengacara lain dengan khawatir. Ini pasti akan menjadi pekerjaan tersulit yang pernah kita hadapi. Timpal yang lain sambil menghela nafas panjang. Para karyawan firma hukum Kindness merasakan kegamangan di udara. Mereka tahu bahwa kedatangan Levin akan mengguncang keadaan di kota Heza, terlebih Big Tower merupakan perusahaan terbesar di kota tersebut. Hal itu tak ayal membuat mereka merasa cemas akan perubahan mendatang di kota Heza. Sementara itu Levin dan Cassandra sudah berada di ruangan William, pemimpin firma hukum Kindness. Terlihat pria parubaya tersebut ditemani beberapa bawahan pengacara terbaik di firma hukumnya. Aku yakin Milo sudah memberitahumu tentang tujuanku datang kemari, bukan? Tanya Levin sambil menyodorkan amplop coklat berisi berkas-berkas perusahaan Big Tower. Saya sudah sedikit mendengarnya Tuan, kami juga sudah menyiapkan tim untuk segera mengusut semuanya, Anda tidak perlu khawatir. Jawab William sambil menyerahkan berkas tersebut pada bawahannya yang langsung mengeluarkan isinya dan membacanya dengan seksama. Aku tidak menuntut kalian untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, lakukan sesuai dengan prosedur. Seharusnya ini akan jadi pekerjaan mudah, mengingat keluarga Arka juga sudah aku bereskan. Ucap Levin santai.
William terkejut dengan pernyataan Levin yang mengatakan kalau dia telah membereskan keluarga Arka. Karena tidak ada berita sama sekali kalau keluarga Arka mengalami suatu peristiwa yang membuat mereka kecelakaan atau apa. Tuan muda, apa maksud Anda? Tanya William memastikan. Levin menggendikan bahunya. Kamu tentunya mendengar bagaimana keluargaku hancur, bukan? Aku juga melakukan hal yang sama dengan mereka, jadi kalian tidak perlu khawatir, mereka tidak akan mengganggu proses pengembalian perusahaan tersebut, bekerjalah dengan baik, akan banyak pekerjaan untuk kalian ke depannya. William menelan ludah, tubuhnya merinding mendengar perkataan Levin. Jika yang dikatakannya benar, maka keluarga Arka sudah bisa dipastikan tewas. Artinya Levin telah melenyapkan keluarga tersebut terlebih dahulu agar bisa bergerak bebas, mengambil alih haknya kembali. Ini gila! Jadi selama ini keluarga Arka memiliki Big Tower secara ilegal? Tuan William, semua berkas ini bisa kami pastikan masih valid. Seru salah seorang pengacara muda dengan bersemangat. William yang sudah tahu tentang hal itu hanya tersenyum tipis di sela keterkejutannya dengan perkataan Levin. Baginya tidak mungkin keturunan keluarga Lorgetz membawa berkas palsu padanya. Tuan muda, seperti yang dikatakan salah satu orang terbaik saya, berkas ini masih valid, kami akan bekerja cepat untuk Anda. Ucap William mantap. Itu yang aku harapkan, semuanya aku serahkan pada kalian. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu tempat berlibur yang romantis? Aku akan mengajak istriku ke sana. Ucap Levin santai, seolah tidak peduli sama sekali dengan masalah yang sedang mereka hadapi. William dan bawahannya saling menatap satu sama lain. Mereka tersenyum getir, baru kali ini melihat klien yang begitu santai menghadapi masalah besar yang akan mereka usut. Bab ke-70. Sementara William beserta para bawahannya di firma hukum Kaindes Mukai mengurus berkas-berkas kepemilikan Big Tower. Levin dan Cassandra pergi ke sebuah tempat pariwisata kota Heja yang menunjukkan keindahan alamnya di pinggiran kota tersebut. Hutan kecil yang dijaga dengan baik beserta aneka satwa dan fauna yang ada di tempat tersebut. Karena hari itu bukan hari libur, jadi tempat tersebut sedikit sepi, sehingga kedatangan Levin dan rombongan tidak mengganggu wisatawan lainnya. Astaga sayang, ini indah sekali. Ucap Cassandra kagum saat baru keluar dari mobil sambil menghirup udara segar tempat tersebut yang masih asri. Baguslah, kalau kamu menyukainya, mari kita nikmati hari ini. Ujar Levin seraya menggandeng tangan sang istri dan membawanya masuk ke dalam objek wisata tersebut. Tampak Cassandra sangat bersemangat, ini pertama kalinya dia bepergian jauh bersama sang suami, tentu hal itu sangat membuatnya bahagia. Sementara Barbasa dan yang lainnya langsung menyebar, untuk menjaga keamanan tuan mereka agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dan tentunya tuan mereka menikmati liburannya. Levin dan Cassandra mengunjungi semua tempat dipandu pihak tempat wisata tersebut, mereka juga menikmati wahana yang ada. Terlihat Cassandra sangat senang, Levin juga memenuhi semua keinginan sang istri, dia ingin membuat orang yang selama ini mau menerimanya dengan kondisinya yang serba kekurangan agar bahagia. Setelah beberapa jam mereka menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut, hingga akhirnya mereka pun beristirahat di sebuah saung yang tersedia di sana. Ah, aku sangat senang sekali, terima kasih, sayang. Ucap Cassandra lembut sambil menyenderkan kepalanya di bahu Levin dengan manja. Levin mengusap puncak kepala sang istri dengan lembut. Maaf, baru sekarang aku bisa mengajak kamu bersenang-senang. Ucapnya penuh penyesalan. Cassandra mendongak, dia sedikit menggelengkan kepalanya sambil menatap sang suami. Tidak, kamu sudah membuatku bahagia selama ini, selalu menjadi orang yang membuat aku nyaman, walau tumbuh di keluarga yang gila akan harta. Levin tersenyum tipis, dia mengecup kening sang istri dengan lembut. Ingin rasanya selalu melihat senyum Cassandra setiap waktu, karena itu membuatnya bahagia. Saat mereka berdua sedang bercanda mesra, tiba-tiba sepasang kekasih menghampiri mereka dan menyodorkan minuman dingin ke keduanya. Levin dan Cassandra refleks mendongak, mereka berdua menatap pasangan tersebut sambil mengernyitkan dahi. Karena memang tidak mengenal keduanya. Tuan, Nyonya, bolehkah kami ikut bergabung? Tanya si wanita sambil tersenyum. Levin menatap tajam mereka berdua, seolah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keduanya. Sementara Cassandra terlihat tidak curiga sama sekali, dia mengulas sebuah senyum dan membiarkan mereka duduk di saung dan menerima minuman dingin pemberian keduanya. Kalian asli orang sini atau? Cassandra menggantung ucapannya. Ah, kami dari kota lain, kebetulan mendengar tempat ini katanya bagus, jadi datang kemari. Jawab si wanita lembut, dia lantas mengulurkan tangannya. Perkenalkan Nyonya, saya Vita Peron dan dia kekasihku, Navi Leodas. Cassandra akan menyambut uluran tangan Ivy, tapi Levin langsung menahannya dan menatap tajam Ivy dan Navi. Sontak hal itu langsung membuat Navi menelan ludah, tubuhnya bergidik ngeri, dia takut dibunuh oleh Levin. Sayang, ada apa? Tanya Cassandra bingung. Diamlah. Setelah Levin masih menatap kedua pasangan tersebut dengan seksama, dia lantas bertanya dengan nada dingin. Tidak perlu berbasa-basi, katakan padaku, apa mau kalian? Tubuh Navi gemetaran, melihat Levin yang tampak sangat serius menatap mereka berdua, seolah ingin menguliti mereka hidup-hidup. Sementara Cassandra tampak bingung, dia tidak tahu kalau Ivy dan Navi merupakan pembunuh bayaran yang awalnya ingin membunuh mereka. Bra! Tiba-tiba Navi bersujud di saung depan Levin dan Cassandra, tubuhnya tampak gemetaran. Tuan, kedatangan kami hanya ingin mendaftar sebagai pengawal Anda. Kamu sudah minta tolong sama Lloyd, tapi Lloyd bilang minta sendiri pada Anda. Jadi kami pun berusaha untuk melakukannya dengan hati-hati agar tidak menyinggung Anda. Ucapnya menjelaskan masih sambil bersujud ketakutan. Dia melirik Ivy. Apa yang kau lakukan? Cepat bersujud! Gertak Navi pada sang kekasih yang masih duduk santai. Ivy menghela nafas. Tuan, kami berdua sudah tahu semua tentang Anda.
kekasih saya yang penakut ini benar, tapi percayalah, kemampuan kami tidak kalah dengan Lloyd, kami pasti bisa menjadi pengawal yang baik. Ujarnya mantap. Cassandra menatap Ang suami, dia melihat tatapan suaminya sangat jauh berbeda dengan apa yang biasa dia lihat. Levin tampak sangat serius, bahkan tidak berkedip satu kali pun menatap Ivy dan Navi. Apa yang membuat kalian yakin, aku akan menerima kalian? Tanya Levin datar. Ivy meraih tas yang dia gendong, mengeluarkan sebuah laptop dan menyalakannya, lantas memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan percakapan antara Mahesa dan tetapi ahli bela diri pedang di Castle Diamonds. Cassandra yang mendengar percakapan Mahesa langsung menutup mulutnya tidak percaya. Levin langsung menutup laptop tersebut. Sayang, itu. Suara Cassandra tercekat sambil menatap sang suami. Levin menghela nafas. Jangan hiraukan video tersebut, anak buahku akan ngurus semuanya, kamu tidak perlu khawatir, oke? Ucapnya mencoba menenangkan Cassandra. Levin menoleh ke Ivy, dia sebenarnya sangat marah pada mereka berdua. Niatnya tidak ingin sampai Cassandra tahu tentang orang-orang yang sedang memburunya, agar wanitanya itu tidak khawatir padanya. Namun, tiba-tiba mereka muncul dan tanpa minta persetujuan langsung memperlihatkan percakapan video antara Mahesa dan tetua ahli bela diri pedang yang terang-terangan ingin membunuhnya. Tentu saja Cassandra pasti langsung khawatir. Kalian berdua pergilah! Beritahu bawahanku video itu! Perintah Levin setengah membentak karena kesal. Tapi tuan, apakah militer? Aku bilang pergi! Bentak Levin marah. Navi yang masih bersujud sambil mendongak segera berdiri. Baik! Serunya sambil menarik Ivy pergi dari tempat tersebut. Levin menghela nafas berat, dia menatap Cassandra, terlihat wajah cerianya langsung berubah menjadi ketakutan. Tentu hal itu membuat Levin mengepalkan tangannya. Dia sudah berusaha untuk membuat sang istri bahagia, malah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sayang, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Levin lembut dan penuh perhatian. Cassandra mendungak, matanya tampak berkaca-kaca sambil menatap sang suami. Jadi, selama ini kamu diincar orang-orang ternama Velzia? Jika menjadi kaya kamu harus mendapatkan beberapa ancaman pembunuhan. Aku lebih suka kita miskin dan hidup dengan damai, kita tinggalkan semua kekayaanmu, pergi ke suatu tempat dan hidup damai berdua, kamu mau kan, sayang? Cassandra tampak memohon dan berharap Levin mau meninggalkan kekayaannya, dia benar-benar takut jika sang suami sampai terbunuh suatu saat nanti. Levin memegang kedua bahu Cassandra, menatapnya dengan seksama. Kamu hanya perlu percaya padaku, aku tidak akan kenapa-napa, aku bisa menjaga diriku dan kamu lihat sendiri, anak buahku sangat banyak, mereka bisa melindungi kita. Tapi... Cassandra belum selesai bicara Levin langsung memeluknya. Percaya padaku, kita pasti akan hidup bahagia, tidak perlu bersembunyi apalagi menjadi miskin lagi, sudah cukup menderita kita selama ini, aku akan membahagiakanmu, percayalah padaku. Ucap Levin lembut, mencoba meyakinkan Cassandra. Cassandra memejamkan matanya, dia memeluk erat sang suami, ingin rasanya dia memberikan kebahagiaan pada Levin juga, tanpa perlu harus mempertaruhkan nyawa, tetapi dia sadar tidak bisa melakukan apapun, selain percaya dengan sang suami. Hari itu yang seharusnya menjadi kebahagiaan seketika hancur karena kedatangan Navi dan Ivy. Pada akhirnya Levin pun mengajak Cassandra pulang. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil Cassandra hanya diam dalam pelukan Levin, tidak mampu berkata-kata lagi. Karena dia tidak menyangka kalau nyawa suaminya sedang terancam. Melihat hal itu tentu Levin sangat sedih, ingin hati membuat sang istri bahagia malah mendapatkan tekanan. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka pun sampai di Big House, ketika hari menjelang malam. Cassandra yang terlelap di pelukan Levin, secara perlahan pria itu berusaha membawa istrinya ke dalam tanpa membangunkannya. Namun, di saat dia menaiki tangga, Cassandra terbangun, wanita itu tampak mencengkram pakaian Levin dengan erat dan berkata, "Berjanjilah padaku, agar kamu selalu waspada, jangan pernah tinggalkan aku sendiri di dunia ini." Ucapnya dengan suara bergetar. Levin mengulas sebuah senyum. "Tentu, aku juga tidak mau kehilangan ratuku." Jawabnya lembut. Cassandra menelungkupkan wajahnya di dada Levin. Sebenarnya sedih saat mengetahui kondisi sang suami yang sebenarnya. Tapi apa daya dia tidak bisa berbuat apapun untuknya. Sementara itu, Ivy dan Navi terlihat sedang bertekuk lutut di depan Barbasa, Zarya, Brandy dan Zenin sambil mengangkat tangannya di kepala. "Apa kalian bodoh? Memberitahu hal seperti itu di depan Nyonya? Lihatlah karena kalian, senyum Nyonya yang Tuan sengaja ciptakan, kalian hilangkan hanya dalam sekejap." Bentak Zarya yang kesal, saat tahu pasangan pembunuh bayaran tersebut mengacaukan kesenangan Tuan mereka. "Ah, lama sekali, biarkan aku tebas saja kepala mereka berdua." Keluh Brandy yang langsung mengambil pedang Zenin, hendak menebas kepala Ivy dan Navi. "Hentikan Brandy! Kita tunggu perintah Tuan." Kau tegur Barbasa mencengkram lengan Brandy. Terlihat pasangan pembunuh bayaran tersebut ketakutan, mereka merasa bersalah, niat hati ingin dipuji karena mendapatkan informasi penting, tapi ternyata mereka telah mengacaukan kencan Levin dan Cassandra.